Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dari Batalion Activating, ingin merangkum materi LKMTD yang dilaksanakan pada hari Jumat sampai hari Minggu. Langsung saja saya ingin menjelaskan materi yang pertama, yaitu hari Jumat. Rumusan gagasan awal. Pengertian gagasan awal: gagasan atau menggagas, memikirkan sesuatu. Gagasan, hasil pemikiran. Gagasan dasar, gagasan tentang sesuatu sebagai pokok atau tumpuan untuk pemikiran selanjutnya. Penggagas atau pemikir atau pencetus gagasan atau ide. Gagasan awal atau pemikiran yang melandasi tanda kurung motif untuk bertindak secara nyata. Gagasan awal, ide atau motif yang mendasari mengapa sesuatu akan dilakukan. Apakah sekedar ide atau kebetulan? Apakah sekedar angan-angan? Apakah sekedar harapan atau impian? Apakah awal untuk mencapai tujuan? Apakah ide pribadi semata? Apakah harus gagasan kelompok? Apakah aspek yang mempengaruhi dalam merumuskan gagasan awal. Ketajaman dalam merumuskan visi dan misi. Kemampuan menganalisis atau SWOT. Kecerdasan dan kemampuan diri. Kesehatan diri dan organisasi. Persepsi diri dan kelompok. Kepekaan diri dan organisasi. Wawasan diri anggota. Motivasi diri dan organisasi. Kepentingan diri dan organisasi. Gagasan awal. Organisasi bukan milik perseorangan dan hanya untuk waktu sesaat. Untuk apa dan mengapa gagasan awal? Siapa yang merumuskan gagasan awal? Kapan merumuskan gagasan awal? Di mana dirumuskan gagasan awal? Mau kemanakan gagasan awal? Pertimbangan dalam perumusan gagasan awal: memperhatikan kebutuhan bukan keinginan, memperhatikan visi dan misi organisasi, melihat tren ke depan jangka panjang, menginduk pada kepentingan lembaga atau profesi yang menaungi, mencerminkan keunggulan dan kompetitif, terukur atau keterjangkauan, akademik, waktu, ada daya dukung, dan lain-lain. Tujuan perumusan gagasan awal adalah suatu aktivitas untuk mengidentifikasi perbedaan antara realitas dan harapan yang menimbulkan masalah dan pengaruh terhadap tujuan organisasi. Mengklasifikasikan sumber masalah untuk mendapatkan masalah inti. Masalah inti merupakan rangkuman dari beberapa masalah yang timbul dengan mempertimbangkan keterkaitan antara sumber-sumber masalah yang terjadi. Kiat menemukan masalah organisasi, membaca teori-teori yang terkait dan realita organisasi. Membandingkan antara realita dan idealnya. Peka dengan permasalahan organisasi, sering melakukan refleksi terhadap perkembangan
dan jalannya organisasi. Lakukan banyak diskusi, libatkan diri secara total dalam kegiatan organisasi, dan sekali waktu ikuti kegiatan di luar organisasi yang geluti atau ikuti. Kembangkan terus rasional, akal pikir, dan akal sehat dalam organisasi. Dalam rumusan masalah organisasi, pahami perbedaan antara masalah dan gejala. Gejala yang tampak dari suatu masalah, sumber masalah, core problem, inti permasalahan yang sesungguhnya. Materi hari Sabtu. Pengembangan program kerja. Setiap ormawa tiap awal tahun menyusun kepengurusan dan program kerja tahunan melalui musyawarah anggota. Program kerja tahunan tersebut direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan yang diajukan dengan proposal kegiatan. Proposal kegiatan diajukan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut. Setelah kegiatan dilakukan selambat-lambatnya 2 minggu, harus menyerahkan laporan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan, boleh mengajukan dana kepada sponsor sepanjang tidak bertentangan dengan rambu-rambu yang berlaku. Kadang-kadang ada kegiatan yang bersifat partisipatif, insidental yang ditawarkan kepada pihak luar. Untuk memudahkan komunikasi pada program, proposal, dan laporan, dicantumkan nomor telepon atau nomor HP ketua kontak person. Dalam setiap pelaksanaan, ormawa dapat berkonsultasi dengan pendamping, pembina, waket, dan lain-lain, dan atau kemahasiswaan untuk mendapatkan masukan, pertimbangan, saran, atau penyelesaian masalah. Penyusunan program kerja. Buat matrik program kerja selama 1 periode kepengurusan. Berikan kesempatan masing-masing bidang atau merancang usulan kegiatan selama 1 periode. Plenokan usulan kegiatan tidak terlalu banyak, namun juga tidak terlalu sedikit. Pertimbangkan dengan SWOT. Istilah berdasarkan prioritas bidang yang ada. Istilah berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Buat yang realistis berdasarkan pertimbangan dan aspek lainnya di atas. Acuan dalam memilih program atau kegiatan. Statuta, visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Peraturan-peraturan yang berlaku. Etika dan tata tertib kemahasiswaan. Kalender akademik. Pertimbangan dalam program atau kegiatan. Efektivitas dan efisiensi. Kesesuaian dengan bidang garapannya. Keterkaitan dengan hajat hidup mahasiswa. Peningkatan takwa sikap perilaku mahasiswa. Peningkatan prestasi atau keunggulan uni. Peningkatan kesejahteraan mahasiswa. Peningkatan kebersamaan mahasiswa. Keadaan darurat yang butuh penanganan. Keterkaitan dengan amanat penderitaan rakyat. Peningkatan nasionalisme atau kebangsaan. Rekomendasi dari otoritas untuk yang bersifat partisipatif. Rapat kerja. Yang pertama, pembahasan rencana kerja, penentuan hemschedule, pembagian tugas, inventarisir sumber daya organisasi,
SDM, dan STA. Target kerja atau sasaran. Musyawarah anggota dilaksanakan secara periodik mengangkat kepemimpinan baru, membahas kepengurusan organisasi. Tujuan target kerja atau sasaran kerja, goal setting, target tahunan setahun satu kali, target triwulan 3 bulan sekali, target semesteran 6 bulan satu kali, target bulanan 1 bulan sekali. Prioritas kerja, pengukuran hasil kerja. Hasil kerja merupakan kinerja sebagai alat ukur. Teknik pengendalian motivasi dan konflik. Kompeten, kandungan dan pengalaman seorang. Proaktif, berani mengambil inisiatif. Fleksibel, agar mudah beradaptasi. Membuat rencana untuk masa depan. Motivasi, kesediaan individu untuk mengeluarkan upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan. Dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar. Motivasi ada dua, intrinsik, achievement, responsibility, the work itself. Ekstrinsik, keamanan dan keselamatan kondisi kerja, hubungan interpersonal. Mengenali motif seseorang dari perilakunya. Motif persahabatan, motif berkuasa, motif berprestasi. Pengambilan keputusan. Definisi keputusan, segala keputusan yang telah ditetapkan, sudah dipertimbangkan, dipikirkan, dan sebagainya. Pengambilan keputusan adalah melakukan penilaian. Teknik pengambilan keputusan. Penyelidikan ilmiah, cara yang berdasarkan pada data dibandingkan dugaan. Trial and error, mencoba berbagai jalan sampai mendapat hal yang memuaskan berdasarkan pengalaman. Menganalogikan sesuatu dengan kejadian yang telah terjadi. Spekulasi, berdasarkan cara di atas namun lebih sistematis, yaitu dengan cara memilih satu cara yang dianggap memuaskan. Kebetulan, memecahkan masalah didapat secara tidak terduga. Prinsip pengambilan keputusan. 1. Fleksibel. 2. Adanya alternatif. 3. Efisien. Keputusan butuh legitimasi, merupakan penerimaan dan pengakuan bawahan terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan. Legitimate dominion, traditional dominion, rational dominion, charismatic domination. Pengambilan keputusan. Definisi keputusan, segala keputusan yang telah ditetapkan, sudah dipertimbangkan, dipikirkan, dan sebagainya. Minggu. Hari Minggu, materinya dasar-dasar organisasi. Dasar-dasar pembentukan organisasi. Manusia merupakan makhluk sosial, suka memperhatikan kepentingan umum. Manusia memiliki kecenderungan untuk masyarakat atau kelompok yang diwariskan secara biologis. Adanya kepentingan bersama. Apa tujuan organisasi itu? Untuk mengatasi terbatasnya kemandirian, kemampuan seperti sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai sebuah tujuan. Tempat untuk mencapai tujuan dengan efisien serta efektif karena dilakukan secara bersama-sama. Tempat dalam mendapatkan pembagian kerja dan jabatan. Tempat untuk mencari keuntungan dan pendapatan bersama-sama. Tempat untuk mengelola lingkungan secara bersama-sama. Tempat untuk mendapatkan penghargaan. Tempat mendapatkan pengawasan dan kekuasaan. Tempat untuk menambah pergaulan serta memanfaatkan adanya waktu luang.
Unsur-unsur organisasi secara umum. Kerjasama, tujuan bersama. Peralatan, lingkungan, kekayaan alam, kerangka atau konstruksi mental organisasi. Bagaimana cara kita menangani apabila organisasi itu tidak sejalan dengan strategi organisasi? Berapa menit ya? Menurut Keith Davis, unsur-unsur organisasi. Unsur pertama bahwa partisipasi atau keikutan sertaan sesungguhnya merupakan keterlibatan mental dan perasaan lebih daripada semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah. Unsur kedua, adanya sikap sukarela dalam membantu kelompok mencapai tujuan tertentu. Unsur ketiga, unsur tanggung jawab merupakan rasa yang paling menonjol dalam menjadi anggota. Manfaat organisasi dapat mencapai sebuah tujuan, melatih mental untuk berbicara di publik, mudah dalam memecahkan masalah. Macam-macam organisasi modern, organisasi tradisional, organisasi konvensional. Administrasi keuangan, materi 2. Sasaran belajar peserta mengetahui arti dan fungsi administrasi keuangan serta mengetahui pembuatan surat penanggung-jawaban SPJ keuangan kegiatan organisasi. Peserta mengetahui arti dan fungsi administrasi kesekretariatan serta mengenal sistem pengarsipan organisasi. Administrasi keuangan, pencatatan di bidang keuangan untuk menyajikan laporan keuangan suatu organisasi. Tujuan, mengelola dan memelihara seluruh dokumentasi organisasi keuangan suatu organisasi, memperlancar distribusi informasi tentang keuangan pada pihak-pihak yang berkepentingan baik intern maupun ekstern, meningkatkan sekuritas rahasia keuangan dalam organisasi. Fungsi administrasi keuangan, mengadakan pencatatan dari semua kegiatan yang melibatkan keuangan, mengelola keuangan suatu organisasi sebagai bahan evaluasi dan analisa penggunaan data, sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan program kerja, sebagai tolak ukur penyusunan rencana anggaran program kerja tahun berikutnya. Anggaran, rencana pemasukan dan pengeluaran keuangan yang dibuat dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan perumusan anggaran, sesuatu dengan rencana kegiatan atau program kerja dalam jangka waktu tertentu. Sesuai dengan sumber pendapatan, ditentukan apakah kegiatan termasuk kegiatan profit atau tidak, meliputi tata tertib atau yang berkaitan dengan keluar dan masuk keuangan organisasi. Kesekretariatan. Tujuan kesekretariatan memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke semua pihak, baik internal maupun eksternal, mengamankan rahasia organisasi, mengelola dan memelihara seluruh dokumentasi organisasi yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan fungsi manajemen. Fungsi, mengadakan pencatatan semua kegiatan manajemen, pengendalian informasi internal dan eksternal organisasi, sebagai alat komunikasi organisasi, sebagai pusat dokumentasi atau master file, pengelolaan surat, standarisasi surat masuk dan surat keluar, adanya penomoran pada masing-masing surat, kop surat, logo, nama organisasi, alamat email, nomor telepon atau VOX, tempat surat dibuat, salam pembuka, maksud, isi surat, kalimat penutup, tanda tangan, pengesahan surat, dan stempel. Itu saja materi yang saya rangkum pada LKMTD yang dilaksanakan pada hari Jumat sampai Minggu
Eh, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.